Tips dari aku paling coba mulai dulu aja. Jangan takut kalah gitu. Jangan takut nggak lolos dulu. Yang penting kita positive thinking dulu aja. Tips dari kakak buat mahasiswa lain nih, buat bisa ikut serta di MBKM ini. Kalau dari ngatur waktu sih kita biasanya tuh diskusi gitu ya. Kayak misal di minggu ini kita mau jualan gitu. Nah, ini kayak Kalian ada rencana ke depannya nggak? Kayak melanjutkan usaha ini atau ya udah setelah Desember tuh udahan. terus juga jangan lupa tuh bener-bener apa ya? Diniatin gitu loh. Kalau diniatin tuh bener-bener semuanya kan hasilnya. Halo teman-teman, selamat datang di Entrepreneur Podcast SIIO, tempat kita berbincang santai bersama mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman yang memiliki cerita inspiratif seputar dunia wirausaha. Pada episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang inspiratif banget, yaitu Kak Janis, yang salah satunya penerima dana Program Kewirausahaan MBKM 2025 Teknik Industri Universitas Jenderal Sudirman. Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita, Kak Janis. Halo Kak Janis. Boleh dong sapa ke teman-teman semuanya? Halo teman-teman, kenalin aku Janisa dari Teknik Industri angkatan 2023. Oke, sebelum kita mulai berbincang lebih jauh nih, mungkin aku kepo nih, sekarang Kak Janis lagi sibuk ngapain aja sih? Sibuknya sibuk nugas pasti kan. Oke. Sibuk paling praktikum MBKM gitu-gitu aja sih. Oke, template mahasiswa ya. Iya. Oke, mungkin aku langsung aja nanya-nanya gimana sih Kak Janis tahu tentang adanya program MBKM ini? Awalnya aku tahu tuh dari postingan Instagram, Instagramnya Teknik Industri Official. Nah, di situ kan ada informasi pamflet gitulah tentang adanya program ini. Terus jadinya dari situ aku mulai kepoin dan tanya-tanya ke dosennya kayak program ini tuh gimana gitu. Oke, berarti dari Instagram, terus nanti nanya ke dosen, terus nanti langsung eksekusi gitu Iya, ya Kak. betul. Tapi kayak waktu pertama kali denger tuh, kan itu di Instagram nih. Nah, itu apa yang buat Kak Janis kayak, aku pengen tertarik deh ikut MBKM ini? Kalau dari aku sendiri tuh karena benefitnya banyak ya. Selain kita juga dapat pengalaman dari berwirausaha secara langsung gitu, kita juga dapat pendanaan. Jadi kayak kita nggak perlu pusing-pusing cari modal di awal gitu. Dan juga ini tuh bisa dikonversi ke SKS KWU itu sendiri gitu. Kalau KWU itu berarti nanti sekitar semester berapa ya Kak? Semester 6. Oke, mungkin berarti karena dikonversi, mungkin besok berarti kemungkinan bisa nggak ikut matkul KWU gitu ya. Enak banget nih guys, coba mungkin kita bisa coba ikut MBKM biar nggak ikut di kewirausahaan itu sendiri ya. Terus kalau MBKM kan otomatis ada kayak ide gitu ya. Nah, Kak Janis tuh ide bisnisnya gitu apa sih? Kalau ide bisnis dari tim aku sendiri itu kita ngajuin di bidang kuliner. Nah, produknya itu Mini Pau. Nama brandnya itu Mini Pau Pau. Mini Pau itu kan menggambarkan brandnya ya, kita bakpao yang bukan kecil gitu mini. Sedangkan kalau paunya sendiri itu dari bahasa Inggris yang artinya telapak kaki kucing gitu kan. Nah, itu kan kayak kecil dan dia itu lembut gitu kan. Jadi kayak mengibaratkan tekstur dari produk kita gitu. Nah, dari situ terus kita kembangkan karena kita cari keunikan nih beda-beda dari yang lain, kita cari varian-varian yang belum ada. Nah, di Mini Pau Pau sendiri ini ada 3 varian. Yang pertama ini ada ayam sambal matah, terus chicken cheese dagalbi sama abon mayo creamy. Oke, berarti kalau sekarang hanya 3 itu varian, tapi ada kemungkinan buat nambah gitu nggak sih Kak? Mungkin kedepannya ya. Oke, kita doain semoga bisa nambah varian juga sih. Amin. Oke, untuk MBKM sendiri kan ada seleksinya. Nah, itu seleksinya mulai dari kapan ya Kak?
Seleksinya sendiri itu pas itu aku tuh di bulan kalau nggak salah itu bulan Juli gitu kan. Jadi itu awalnya kita ngumpulin dulu berkas administrasi kayak transkrip nilai dan informasi yang diperlukan oleh fakultas juga. Terus habis itu kita juga bikin produknya, terus kita bikin proposalnya, kita ngasih desain produk, desain kemasan dan lain sebagainya. Terus habis itu setelah kita ngajuin proposalnya, ada tahap presentasi. Nah, presentasi ini juga ada juri-juri juga. Jadi setelah presentasi dan penjuran ini baru ada pengumuman untuk siapa yang lolos gitu. Untuk yang lolos sendiri itu bakalan diumumin secara langsung di Gamblang gitu atau di Instagram atau di poster-poster gitu Kak? Kalau pengumumannya sendiri itu kemarin dari Instagram dan grup WA. Jadi setelah kita kirim proposal tuh kan kita masuk ke grup tuh. Nah, diumum di situ juga di Instagram dari SG gitu. Oh, oke. Berarti kira-kira apa aja nih yang harus dipersiapin waktu ngedaftar? Kayak mungkin bisa berkas atau apa gitu? Kayak yang tadi aku bilang paling transkrip nilai, terus abis itu yang penting itu idenya, terus proposalnya juga dibikin kalau bisa tuh semenarik mungkin. Jangan lupa kayak cantumin unique value-nya dari produknya kalian tuh apa gitu. Terus juga ada desain kemasan, desain produk, terus habis itu sama pas kita presentasi itu usahain bawa prototipenya dari produk kita sendiri gitu. Jadinya kayak juri-jurinya tahu nih kayak oh gini loh gambarannya produk kita gitu. Oke, berarti kemarin waktu presentasi kakak bawa si Minangkabau ini. Oke. Terus untuk kemarin kan kayak ada serangkaian gitu kan. Nah, itu tuh berapa lama tuh kira-kira? Kalau program ini tuh berjalan dari bulan Agustus sampai Desember. Jadi kayak kan itu 1 semester kan. Jadi kurang lebih sekitar 6 bulanan gitu. Oh, berarti cukup lama ya, kayak 1 semester gitu. Iya. Tapi kayak kakak mulai ini tuh tepat banget di Agustus atau sebelum-sebelumnya kakak udah berjalan gitu? Ini dari kita aja sendiri ya, dari tim aku sendiri tuh pengennya dicepetin karena takutnya nanti ketika kita ada kesibukan yang benar-benar nggak bisa kita jualan gitu, jadi kita kayak ada penggantinya gitu. Jadi kita mulai dari bulan Juli buat mulainya. Oke, gitu. Berarti kayak curi start gitu ya Kak. Oke, hebat banget sih ya. Terus nih kan kakak itu kayak bekerja secara tim gitu ya. Nah, mungkin bisa nggak sih spill tugasnya masing-masing nih, Kak Janis ngapain, tim A itu ngapain gitu? Kalau dari tim Minipau sendiri itu kita semua bagi-baginya berdasarkan keahlian dan kenyamanan masing-masing aja. Jadi kayak kalau misal kayak aku tuh ngurus isian Minipaunya, terus nanti temanku yang lain ada yang kayak dari penjualan, produksi adonan Minipaunya gitu dan lain sebagainya. Dan karena kita cuma bertiga, jadi benar-benar saling bantu aja, kerja bareng-bareng gitu. Tapi walaupun selain kayak saling bantu gitu, tapi kita punya tanggung jawab masing-masing di bidangnya. Gitu. Berarti kayak satu orang tuh kayak ada job desk masing-masing gitu. Betul. Tapi overall banyak yang saling bantu aja gitu. Oke. Nah, Kak Jenny sendiri kan bekerja sama secara tim nih. Nah, gimana cara kakak buat ngatur waktunya kakak sendiri sama tim kakak tuh gimana cara ngatur waktunya? Kalau dari ngatur waktu sih kita biasanya tuh diskusi gitu ya. Kayak misal minggu ini kita mau jualan gitu. Nah, ini kayak lagi pada bisa nggak? Kalau misal kayak emang nggak bisa, ya udah nggak apa-apa nih, kita bisa diganti ke minggu kedepannya lagi. Jadi targetnya double gitu. Tapi kalau emang bisa, jadi kita bener-bener nyediain waktu banget buat produksi. Kalau misal emang bisanya produksinya malam kayak gitu. Jadi kita tuh ngatur waktunya berdasarkan prioritas aja sih. Kayak misalkan kalau emang di tentang waktu tertentu tuh kita ada tugas yang lebih urgent gitu. Jadi kita kayak oke, kita fokus dulu ke sini gitu. Kita nggak jualan dulu. Jadi kita kan juga mahasiswa ya. Jadi kita tetap harus fokus ke akademiknya kita. Ya, benar. Gitu. Berarti kan di antara sela-sela akademis nih, itu kan aku lihat-lihat tadi kakak bilang kalau itu Juli atau Agustus gitu kan. Nah, itu berarti kan waktu itu
waktu masih UAS nggak sih Kak? Iya, benar. Pas itu tuh buat Juli akhir tuh masih minggu-minggu UAS. Jadi pas aku lagi UAS itu juga kita tetap nyediain waktu buat bikin si proposal ini. Jadi kayak misal nih paginya kita UAS, selesai UAS kita nanti ketemu nih kayak kerja kelompok gitu kan ibaratnya. Terus kita bikin proposal, terus nanti kayak selesai nih kayak maghrib, terus nanti malamnya kita fokus lagi belajar buat UAS besokannya. Jadi kayak bener-bener disempetin aja. Makanya kita sangat menghargai pas kayak kita lolos kayak wah ini ternyata nggak sia-sia loh kayak itu usaha kita gitu. Keren banget. Berarti bagi waktunya benar-benar sehektik itu tapi masih bisa membagi antara bikin proposal sama buat UAS gitu ya Kak. Oke. Terus kira-kira kayak di situ Kakak bisa enjoy gitu nggak sih Kak? Kalau misal kan pasti kayak burn out banget nggak sih? Nah itu tuh gimana ngatasinya biar kakaknya nggak burn out? Di sisi lain kan kakak UAS tapi kakak juga pusing mikirin ini gitu. Karena pas itu niat dan keinginan kita lebih gede sih. Jadi kayak bener-bener apa ya, kita pengen banget nih kita bisa lolos ini. Jadi kita ngejalanin itu bener-bener serius. Terus kayak kalau misal kayak ya capek sih capek gitu kan. Cuman tuh bener-bener apa ya, karena kita ngerasa selagi kita masih jadi mahasiswa, jadi kita harus memanfaatkan privilege kita sebaik mungkin gitu. Apalagi kita kayak, oh bentar lagi kita udah semester 5 gitu kan, kayak wah mendekati akhir gitu. Jadi kayak, ya udah gas-gas gitu. Berarti kayak di sela-sela hektik itu kakak bakalan enjoy karena kakak punya keinginan yang kuat untuk bisa lolos gitu. Keren banget sih. Menurut Kak Janis nih, seberapa penting program MBKM ini buat mahasiswa yang ingin mulai nih usaha tapi kayak mereka belum punya pengalaman nih, kayak aku kan belum punya pengalaman, jadi kayak seberapa penting sih itu? Menurut aku tuh penting banget ya, karena nanti walaupun nggak punya pengalaman pun nanti tuh tetap ada pembimbing dan ada bimbingannya kok. Jadi kayak aman aja kalau misal mau tanya-tanya ke pembimbingnya. Terus kalau misal kayak bingung nih harus ini apa ya, kayak penyelesaiannya gimana masalah ini gitu, tanya aja ke pembimbingnya juga enak gitu kan. Jadi kayak aman banget, nanti itu kita dituntun kan. Jadi kayak nggak mungkin seklulus itulah gitu ibaratnya. Jadi kayak mumpung kita masih jadi mahasiswa, menurut aku sih coba aja dulu gitu. Berarti istilahnya kita kayak coba-cobain aja dulu, nggak tahu besok gimana gitu. Terus kan kakak udah ngikutin MBKM nih, terus ada nggak sih perubahan cara pandang kakak terhadap dunia bisnis gitu? Kalau dari aku sendiri itu paling gimana cara kita nge-manage bisnis dengan matang sih. Nah kan kalau dulu tuh aku pernah usaha juga kecil-kecilan, tapi itu based on feeling saja. Jadi kayak ngasal, nggak terlalu mikirin konsepnya gitu kan. Sedangkan setelah aku ngejalanin program ini tuh, aku jadi bener-bener lebih ngerti gimana cara kita ngatur strategi keuangan yang bagus, terus penjualannya juga, dan kita juga bener-bener ngebangun brand awareness buat kayak branding kita gitu loh ke orang-orang gitu. Dan itu menurut aku tuh hal yang susah, dan kayak ternyata tuh bikin produk tuh gampang, tapi cara kita membuat brand kita dikenal banyak orang dan kita konsisten tuh susah gitu. Nih Kak, misal kayak aku kan kayak males atau apa gitu, banyak sih mahasiswa kayak udah mulai nih tapi kayak nggak konsisten. Gimana menurut kakak cara ngatasinnya tuh? Kalau gitu berarti dibikin jadwal aja sih. Kalau dibikin jadwal gitu kan jadi kita kayak ngerti loh, kayak oh di minggu ini kita harus jualan, dan kayak setiap hari Minggu, kalau aku kan setiap hari Minggu tuh jualan gitu kan. Jadi kayak dari situ jadi kita kayak lama-lama terbiasa akan jadwal itu kan gitu. Jadi lama-lama konsisten gitu. Berarti kakak juga bikin jadwal sendiri buat si MBKM ini gitu. Iya betul. Terus mungkin kan sekarang tuh udah berakhir ya program MBKM-nya, apa belum? Belum, nanti tuh akhir tuh Desember. Berarti kayak serangkaian udah stopnya itu di Desember. Betul. Berarti setelah lolos kita produksi dan marketing dan lain-lain gitu, terus baru
selesainya di Desember. Jadi kan satu semester, benar-benar satu semester full gitu. Oke. Terus di tim Kak Janis ini bakalan ada rencana ke depannya nggak? Kayak melanjutkan usaha ini atau ya udah setelah Desember tuh udahan gitu? Kalau dari aku dan tim tuh pengennya sih lanjut dan kita kayak mau mengembangkan bisnis ini gitu kan. Cuman kayak kita juga masih lihat sikon kedepannya gimana gitu. Apalagi kakak juga masih sibuk gitu kan, udah semester 5 ya kak? Ya berarti kan kalau selesai MBKM ini semester 6 kan, next semester 6 juga kayak kita harus melihat nih kesibukannya kita tuh bakal gimana sih di semester 6 kayak gitu. Oke, mungkin tips dari kakak buat mahasiswa lain nih, buat bisa ikut serta di MBKM ini. Tips dari aku paling coba mulai dulu aja, jangan takut kalah gitu, jangan takut nggak lolos dulu. Yang penting kita positive thinking dulu aja, kita harus ngelakuin yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus juga jangan lupa tuh bener-bener apa ya, diniatin gitu loh. Kalau diniatin tuh bener-bener semuanya kan hasilnya kan akan bagus juga ya. Jadi kayak jangan takut salah. Kayak kalau misal nggak lolos nih ya sekali, jangan pesimis gitu. Kayak kita bikin bahan evaluasi buat kedepannya gimana, terus kayak kedepannya lanjut aja terus gitu. Berarti kayak sesuatunya itu harus dilakuin berkali-kali. Iya betul. Jadi kan kita belajar dari pengalaman juga kan gitu. Oke, mungkin udah last question aja. Itu ada nggak pesan atau saran buat teman-teman di sini biar bisa ikut join di MBKM gitu? Saran dari aku sih, mumpung kita masih jadi mahasiswa ya, jadi benar-benar harus dimanfaatin semua privilege yang kita punya. Nah, kayak misal setiap lomba yang ada ataupun ada apa ya program-program yang lainnya itu kalau bisa ikutin aja sebelum nanti kayak misal kita udah nggak jadi statusnya bukan mahasiswa lagi kan kayak agak susah cari opportunity buat hal itu gitu kan. Jadi kita benar-benar di sini tuh lagi belajar gitu, masih belajar dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Tanya sih. Oke. Duh, nggak kerasa nih kak, kita udah panjang lebar ngomongin MBKM dan di sini kayak aku mau terima kasih banget buat Kak Janis karena udah menyempatkan hadir bersama iPod hari ini dan semoga cerita inspiratif dari Kak Janis ini bisa mendorong mahasiswa lain untuk menuju ke kewirausahaan itu sendiri gitu. Mungkin dari Kak Janis ada yang mau disampaikan nggak kak? Jangan lupa follow @minipaupau dan jangan lupa diborong ya guys. Oke, sampai jumpa di iPod selanjutnya. Bye-bye.